Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijlisu fil wasat. Al-wasat. Ayat. Isna'u halaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad subuh 11 dari bulan Allah Al-Muharram yang suci, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Thamaratul Ilmi Al-Amal. Buah ilmu adalah amal. Dan ini adalah pertemuan yang kelima, dan kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membaca Al-Amrul Rabi', perkara yang keempat dari beberapa perkara yang disebutkan oleh penulis sebagai motivasi, semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah digapai. Man yurid minkum an yaqra ghaira hadain rajulain alladhi qad qara'a. Taqra anta? طيب اقرأ. أزمي ولا رشيد؟ رشيد. والله ما أدري ماذا فرقكم يعني. ما الفرق بينكما؟ عندك شامة. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر الرابع العمل سبب لدخول الجنة. أن دلائل الشرع جاء فيها أن الأعمال
المقربة إلى الله سبحانه وتعالى ذخيرة للعبد يوم القيامة يفوز بسببها برضا الله جل وعلا وجنته. ولهذا في القرآن ما يقرب من الخمسين ما يقرب من الخمسين آية يجمع فيها في مقام ذكر الثواب والأجر بين الإيمان والعمل، مع أن العمل داخل في مسمى الإيمان لكن تعلية لمقام العمل وبيان لعظيم شأنه ورفيع ذكره يخص بعد عمومه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. البقرة الآية الثانية وثمانون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النحل الآية الثانية والتسعون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الأعراف الآية الثالثة والأربعون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والنحل الآية الثانية والثلاثون. والآيات في هذا المعنى عديدة والعمل سبب لدخول الجنة. Taib. Penulis di sini mengatakan bahwa anna dalail asy-syar' jaa fiha anna al-a'mal al-muqarribata ila Allah subhanahu dzakhiratun lil 'abdi yaumil qiyamah. Bahwa terdapat dalil-dalil syariat. Dalil-dalil syariat itu hanya ada pada Al-Qur'an dan hadis serta ijma'. Itu pun ijma' berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi inti dari dalil syariat adalah Al-Quran dan hadis. Nah, bahwa di dalam dalil-dalil syariat telah terdapat bahwa amal-amal saleh mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tabungan. Zakhirah di situ adalah tabungan untuk seorang hamba pada hari kiamat. Yang dengan amal-amal saleh tersebut seorang hamba mendapatkan kemenangan berupa ridha Allah dan surganya. Jadi di sini perhatikan yang ingin ditekankan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala bahwa amal saleh adalah penyebab. Ingat itu, amal saleh penyebab seseorang mendapatkan ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah dalam agama Islam. Dia penyebab. Tapi amal saleh bukan barteran, gantian. Paham ya maksud saya? Amal saleh itu penyebab seseorang masuk ke dalam surga, tapi bukan gantian surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya gantian surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pas gantiannya. Contoh misalkan kita nanti di hari kiamat kita minta pahala sholat subuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana surga saya? Saya sudah sholat subuh tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak pantas kamu meminta kepadaku gantian dari pahala pahala sholat subuh dengan surganya Allah. Kenapa? Karena kalau dibanding amal ibadah kita, dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sangat jomplang, tidak sama. Satu nikmat saja mengalahkan seluruh amal ibadah kita. Contoh mata. Nikmat Allah yang sangat luar biasa. Makanya Abdullah bin Fudail bin Iyad rahimahullah taala ketika beliau setiap malam membaca ayat
Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia 2 mata, kemudian 1 bibir, walisan, 1 lisan dan 2 bibir. Beliau menangis setiap malam hampir sampai pagi gara-gara membaca ayat itu saja. Ketika ditanya, ma abkait, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka beliau mengatakan, hal bitta lailah syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Pernah enggak engkau mikir di suatu malam bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu 2 mata yang dengannya kamu bisa melihat. Mata ini untuk saat sekarang kita sangat tidak bersyukur. Kenapa? Karena adanya listrik. Kapan matahari terbenam, kita nyalakan listrik. Akhirnya kita bisa melihat lagi seakan-akan siang. Coba dahulu tidak ada listrik. Kalau sudah matahari terbenam, yang ada cuma gelap, kecuali orang yang menyalakan lampu. Nah, ini menunjukkan nikmat mata sangat luar biasa. Dan saya tantang orang yang menjual matanya dengan seharga dunia dan seisinya, tidak akan pernah ada. Nah, itulah nikmat Allah yang sangat besar. Itu baru 1. Makanya amal soleh adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surga, tetapi bukan gantian dari amal soleh seseorang, bukan gantian dari surganya. Barter, ya. Saya sholat, saya puasa, mana surga saya? Nggak bisa. Kenapa? Karena surga itu murni, mutlak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak khusus milik Allah. Si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka. Maka sekali lagi ini kaidah. Beliau mengatakan di sini bahwa annal a'mal al-muqarribah ila Allah Subhanahu wa ta'ala dzakhiratun lil 'abdi yaumil qiyamah yafuzu bisababiha bi ridha Allah jalla wa ala wa jannati. Bahwa amal-amal saleh yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tabungan yang dimiliki oleh seorang hamba pada hari kiamat, yang dengan sebab amal saleh tersebut seorang hamba akan mendapatkan kemenangan. Seorang hamba akan mendapatkan kemenangan, maksud surga dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kata Syekh bahwa di dalam Al-Qur'an sekitar ada 50 ayat yang dikumpulkan dalam perkara hal ini, yaitu menyebutkan pahala dan juga ganjaran dan amal, dan bahwasanya amal adalah masuk dalam perkara iman. Nah, ini penting. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-iman, kata Syekh Ali Hasan Al-Alabi hafizahullah taala, al-iman khamsununat. Iman itu adalah 5 kalimat yang diakhiri oleh huruf nun. 5 kalimat yang diakhiri oleh huruf nun. Kalimat yang pertama, i'tiqadun bil janan. Keyakinan dengan janan, nun akhirnya. Yaitu keyakinan di dalam hati. Wa qaulun bil lisan. Ucapan dengan lisan, nun akhirnya. Ini orang yang beriman harus meyakini di dalam hatinya dan harus mengucapkan syahadat dengan lisannya. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Arkan artinya anggota tubuh. Nun yang ketiga. Nun yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Yang artinya bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Nun yang keempat. Dan berkurang dengan isyan, nun yang kelima. Nah, dari sini kita meyakini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhaj salaf, kita meyakini bahwa amal masuk dari iman.
Dan ini membedakan antara ahlu sunnah dengan kaum murji'ah yang mengatakan bahwa iman tidak masuk dalam amal, amal tidak masuk dalam iman. Yang penting keimanan di dalam hati. Jadi kalau ada orang beriman di dalam hatinya, meskipun dia tidak bersyahadat, sudah beriman dia. Jadi ya, itu kaum murji'ah. Kalau ada orang berzina, maka tidak berdosa dia. Yang penting dia beriman. Nah, itu kaum murji'ah. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena tadi mereka mengatakan bahwa iman tidak masuk ke dalam amal tidak masuk ke dalam iman. Amal tidak masuk ke dalam iman. Makanya kalau ada orang murji'ah mengatakan kalau ada orang berzina, minum minuman keras, berjudi, makan harta riba, mencuri, membunuh, maka imannya tetap sama seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena menurut mereka amal tidak masuk dalam iman. Makanya Syekh di sini ingin mengingatkan, annal amala dakhilun fi musammal iman. Amal saleh adalah masuk ke dalam nama iman. Jadi tidak akan pas iman seseorang kalau seandainya dia tidak beramal, cuma berkeyakinan saja. Seperti misalkan perkataan Iblis beriman itu. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Tetapi dia tidak mau beramal. Buktinya tidak mau beramal apa? Tidak mau sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, lakin ta'liyatan limaqamil iman, limaqamil amal wa bayanan li'azimi sya'nihi wa rafi'i dzikrihi yukhassu ba'da umum. Akan tetapi untuk meninggikan kedudukan amal dan juga untuk menjelaskan keagungan keadaan amal dan juga untuk meninggikan derajat amal dikhususkan dari yang umum. Apa maksudnya? Gini, iman itu kan banyak. Keyakinan hati, ucapan lisan, amalan anggota tubuh. Paham ini? Itu namanya orang beriman. Dia meyakini dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Taib. Kenapa hanya disebutkan amal saja? Sedangkan keimanan bukan hanya sekedar amal dengan anggota tubuh. Ada ucapan dengan lisan, ada keyakinan dengan hati. Kata Syekh, ini untuk menunjukkan tingginya derajat amal dengan anggota tubuh. Ini untuk penjelasan agungnya beramal dengan anggota tubuh. Ini menunjukkan besarnya sebutan amal di dalam iman. Jadi sekali lagi ya, orang beriman itu ada 3 perkaranya. Yang pertama, dia meyakini di dalam hati, tidak sempurna iman seseorang tanpa keyakinan dalam hati. Kemudian yang kedua, ucapan dengan lisan. Harus dia mengucapkan dengan lisan, syahadat, baca Quran, berzikir, berdoa, ya kan? Kemudian yang ketiga, yaitu beramal dengan anggota tubuh. Seperti kita tadi sholat, puasa, zakat, berhaji, itu anggota tubuh semua beramal. Nah, Syekh ingin menjelaskan kepada kita kenapa yang disebutkan dalam ayat-ayat cuma disebutkan amal dengan anggota tubuh. Karena tadi kata Syekh untuk meninggikan derajat amal. Penjelasan tentang agungnya beramal. Iblis saja dikeluarkan dari surga gara-gara dia tidak mau beramal. Tidak mau apa? Sujud. Paham ini para ikhwah? Itu yang diinginkan oleh Syekh. Jadi dalam paragraf ini Syekh menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, amal saleh sebab masuk ke dalam surga. Tetapi bukan, apa tadi bahasa saya?
berterang, gantian, bukan. Yang kedua adalah amal soleh masuk ke dalam bagian iman. Makanya para ulama mengatakan tadi al-imanu khamsununat. Iman itu adalah 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Itu menunjukkan bahwa amal soleh bagian dari iman. Yang ketiga yang kita sudah jelaskan, kenapa disebutkan di dalam ayat-ayat yang akan kita baca sekarang cuma amal soleh. Padahal iman itu keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal dengan anggota tubuh. Tapi kenapa disebutkan amal soleh? Karena untuk menunjukkan bahwa amal soleh itu adalah kedudukan yang agung dalam Islam. Nah, kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil akan hal ini. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Lihat di situ. Beriman, beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa kata iman masuk di dalamnya amal. Jadi misalkan saya gambar ini iman, di dalam iman itu ada amal. Amal saleh. Kalau ada orang bertanya, kenapa Ustadz disebutkan iman dan amal saleh? Bukankah amal saleh dari bagian dari iman? Maka kita katakan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ini menunjukkan bahwa amal bagian dari dari iman. Dan amal adalah bagian terpenting bagi orang yang beriman. Tidak sah iman seseorang tanpa beramal. Dan ini banyak di orang-orang umum. Yang penting kan kita sudah syahadat. Allah Maha Pengampun. Enggak apa-apalah enggak sholat 5 waktu. Enggak apa-apalah enggak puasa Ramadan. Yang penting kan kita bersyahadat. Kalau ada yang menghina Nabi baru kita maju. Itu saja sih yang bisa kita lakukan. Ini enggak benar. Kenapa? Karena yang namanya orang beriman harus beramal. Jika mengumpulkan iman dan amal, keyakinan hati dan perbuatan anggota tubuh, maka itulah yang akan mendatangkan surga. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi bisa dikatakan para ikhwah, al-iman wal amal syai'ani mutalaziman. Iman dan amal itu 2 perkara yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak sah amal seseorang tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Allah berfirman tentang sedekah dari orang kafir. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Dan tidak ada yang menahan mereka, diterima dari mereka amal ibadah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat, amal saleh tidak akan diterima kecuali dengan iman. Iman tidak akan sah kecuali dengan amal saleh. Kalau tidak akan seperti iblis. Ya, seperti itu. Itu ayat yang saya bacakan tadi surah At-Taubah ayat 54. Ayat yang kedua, surah An-Nahl ayat 98. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, apapun, amila salihan. Di situ han salihan, itu ada tanwin. Dan tanwin menunjukkan kepada kata nakirah. Dan kata nakirah yadullu 'alal umum, menunjukkan kepada keumuman. Artinya barang siapa yang beramal saleh, apapun jenis amal salehnya. Apapun jenis amal salehnya. Baik laki-laki ataupun perempuan, maka dalam keadaan dia beriman. Lihat, syarat mutlak amal saleh diterima harus dengan iman. Maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di sini ada faedah para ikhwah. Hidup yang nyaman itu bukan hidup yang disertai dengan kemewahan dunia.
rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Tidak. Hidup yang nyaman adalah hidup yang seseorang bisa beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Itu hidup yang nyaman. Berapa banyak orang yang luas rezekinya, hidupnya tidak nyaman, hatinya tidak tenang, hatinya hampa, dan itu banyak. Dia sampai berpikir, saya kalau urusan dunia sudah semua, rumah megah, mobil jenis apapun saya sudah memilikinya, apa makanan minuman saya sudah merasakannya, ke tempat mana saja yang saya inginkan saya sudah bisa mendatanginya. Tapi tetap aja kayaknya ada sesuatu yang kosong. Itu banyak dari orang-orang ketika di interview, mereka banyak merasakan seperti itu. Kenapa? Karena memang seperti itu. Kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang bukan pada harta yang melimpah ruah, tetapi pada diri yang kita kondisikan untuk beramal saleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau di penjara disebabkan makar para orang-orang yang dekat dengan pemerintah yang tidak setuju dengan akidahnya beliau, maka beliau mengatakan, kalian memenjarakanku, padahal surgaku ada di sana. Semakin di penjara, semakin dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama salaf mengatakan, "Lau 'alima al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu 'alaih la jaladuna bis-suyuf." Kalau seandainya para raja dan para anak-anak raja mengetahui apa yang kami rasakan dari lezatnya dunia, lezatnya beribadah kepada Allah, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Jadi ini faedah yang sangat menarik yang yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, bahwa semakin beribadah semakin nyaman hidup. Ketenangan hidup bukan ada pada melimpah ruahnya harta, tetapi bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk beriman dan beramal saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada faedah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Lihat, ayat ini juga menunjukkan bahwa amal penyebab surga, dan sungguh kami akan memberikan ganjaran dengan yang lebih baik dari atas apa yang mereka lakukan. Yang lebih baik ganjarannya dari yang telah dilakukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsep dari beramal, bahwa amal penyebab penghantar seseorang ke dalam surga, tetapi bukan apa tadi? Gantian, barteran, bukan. Ya. Makanya kan ada seorang yang dianggap ahli tafsir, dia keliru di dalam memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi seseorang lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata. Amalan seseorang tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Sampai Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl. Tidak juga saya, amalanku tidak memasukkan aku ke dalam surga. Ini yang beliau kurang paham atau keliru, bukan kurang paham, keliru memahami. Akhirnya menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Padahal maksudnya adalah amalan seseorang bukan barteran atas surga seseorang. Kenapa tidak bisa dijadikan barteran? Karena tadi nikmat Allah sangat besar terhadap manusia.
maka akhirnya tidak bisa dijadikan sebagai barteran. Contoh misalkan ya, nikmat Allah sangat besar. Perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya kita tidak bisa menjadikan amal sebagai barteran kita di surga. Karena saat kita diberikan nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Nikmat itu adalah dari Allah. Bersyukur atas nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak maksudnya? Yang perlu disyukuri. Jadi nikmat dari Allah perlu kita syukuri. Bersyukur atas nikmat Allah, ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa bersyukur, itu juga nikmat yang perlu kita syukuri. Jadi enggak habis-habisnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bisa dijadikan amal saleh sebagai barteran. Yang benar adalah bahasanya amal saleh sebagai apa? Penyebab masuk ke dalam surga. Dan dalil-dalilnya sudah kita baca. Dalil yang lain surat Al-A'raf ayat 43. Wa nudu antilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka dipanggil, itu surga bagi kalian yang kalian warisi, yang kalian miliki dengan sebab apa yang telah yang kalian lakukan. Ini menunjukkan bahwa amal soleh adalah penyebab masuk surga. Begitu juga disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Di sini saya ingin menyinggung tentang wafat yang baik. Salah satu tanda husnul khatimah adalah wafat dalam keadaan baik. Jasadnya baik, seperti wajahnya tersenyum, kemudian wajahnya kembali seperti muda, kemudian ada keringat di dahinya, sebagaimana hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling perlu kita perhatikan juga, husnul khatimah bukan hanya mati dalam keadaan tubuh kita, penampilan kita baik. Tidak. Tetapi husnul khatimah yang paling utama adalah seseorang diberikan petunjuk oleh Allah saat meninggal dalam keadaan beramal saleh. Itu lebih utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdihi khairan assalah." Allah jika menyukai kepada seorang hamba kebaikan, Allah akan maniskan hidupnya. Para sahabat bertanya, "Wa ma assalahu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memaniskan hidupnya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Allah memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk beramal saleh sebelum meninggal. Maka indah sekali para ikhwan. Kalau orang meninggal saat sholat, saat sujud, saat bersedekah, saat berjihad. Saya dulu waktu masih di Arab Saudi, masih kuliah. Waktu itu di Arab Saudi penggalangan dana untuk peperangan orang-orang kaum muslimin di Gaza melawan kaum Yahudi. Sampai sekarang masih peperangan. Nah, waktu itu diperbolehkan di Arab Saudi untuk menggalang dana, karena di Arab Saudi sangat rentan untuk menggalang dana, karena dikhawatirkan bisa dikumpulkan untuk para teroris. Maka dimulai dari raja menggalang dana, akhirnya banyak terkumpul. Akhirnya banyak cerita, disebutkan di koran-koran Arab Saudi bahwa ada seorang membawa uang segepok begitu, uang real, tapi untuk disedekahkan ke para pejuang dan kaum muslimin di Gaza, Palestina. Lalu setelah itu, tapi uangnya ini penuh dengan darah. Maka panitia yang mengumpulkan mengatakan, "Jazakallahu khairan, semoga amal ibadah diterima, terima kasih, semoga amal ibadah diterima. Tapi mohon maaf, saya ingin bertanya, ini kenapa uangnya penuh dengan darah?" Maka kemudian yang membawa itu bercerita, "Ini sebenarnya bukan uang saya, tetapi ada seorang yang ingin bersedekah.
ketika di jalan dia terjadi tabrakan. Kemudian saya hampiri dan sebelum meninggal dia berpesan akan hal ini. Lihat. Ini namanya husnul khatimah. Ya, ini namanya kehidupan yang baik. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Dan kalau antum baca tentang bagaimana pencabutan ruhnya orang beriman dibandingkan versus ruhnya orang kafir, sangat mengerikan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbal minal akhirah." Sesungguhnya hamba yang beriman jika dia ingin berpisah dengan dunia dan ingin masuk ke dalam kehidupan akhirat, maka ja'al malaikah bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams. Datanglah para malaikat yang mereka itu wajahnya sangat terang, seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Saking baiknya malaikat tersebut. Fajalasu madda basari. Maka malaikat tersebut duduk di sisi calon mayat ini seluas mata memandang. Artinya malaikat yang turun banyak. Faja'a malakul maut. Datanglah malaikat maut. Fajalasa 'inda ra'sih. Faqala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Atau dalam riwayat yang lain, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik. Datanglah malaikat maut duduk di sisi kepalanya. Karena pencabutan ruh itu dari kepala, bukan dari kaki. Makanya kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan matanya terbelalak, itu bukan tanda mati yang buruk. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Ruh itu kalau dicabut diikuti oleh nyawa, oleh mata. Matanya terbelalak. Maka kalau seandainya kita mendapati mayit yang terbelalak matanya, tugas kita yang melayat ditutup. Ya, ditutup matanya. Kemudian kalau mulutnya juga ternganga, maka ditutup. Kalau tidak bisa diikat agar penampakannya bagus. Dan itu bukan tanda mati yang buruk. Kemudian malaikat maut tersebut mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Keluarlah, ambillah ampunan dari Rabbmu dan keridhaan darinya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqa. Maka keluarlah ruh tersebut sebagaimana air keluar dari mulut teko, lancar dia. Itu pun sakit. Karena setiap kematian pasti ada rasa sakitnya. Nah, itu mati yang baik yang didapati oleh orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kafir, maka yang datang adalah malaikatun ghilad syidad sudul wujuh. Para malaikat yang keras, yang sangar, wajahnya hitam. Datanglah malaikat maut di sisi kepala si mayit, calon mayit tersebut, kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila ghadabin minallah wa sakhat. Ya, sambut sana murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Wallahi para ikhwah, kalau kita mikirkan yang seperti ini, maka niscaya tidak akan terlalu banyak angan-angan palsu yang ingin kita gapai di dunia ini. Karena kesuksesan adalah ketika seorang mati dalam keadaan baik, diwafatkan dalam keadaan indah, nyaman. Kemudian apa yang terjadi? Fayantazi'u ar-ruhu kama yantazi'u as-sufudu minas sufil mablul fataqatta'a bihimul uruq wal a'sab. Maka malaikat maut, karena dia susah keluar, ruh orang yang kafir, orang yang banyak dosa susah keluar, maka ditariklah oleh malaikat maut seperti orang menarik bulu domba yang basah. Dengan tarikan yang kuat tersebut, maka seluruh urat
seluruh otot putus dan pecah. Nah ini para ikhwan, ini kita ambil dari kata-kata dalam ayat, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Maka para malaikat akan mengatakan, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian lakukan. Intinya kata Syekh, ayat yang seperti ini sangat banyak. Bahwa ayat yang menunjukkan bahwa amal penyebab masuk ke dalam surga sangat banyak. Nah, Iqra. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa surga bukan barteran amal soleh, tetapi dia adalah amal soleh bukan barteran surga, tetapi dia adalah penyebab. Dalam hadis ini dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhul jannata. Amalan seseorang tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Karena kenapa? Karena tadi penentuan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua adalah karena amal seseorang tidak bisa diganti dengan surga seseorang. Tidak bisa ditanding dengan surga seseorang, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah begitu banyak, tidak pantas untuk ditanding dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harga amal beda dengan harga surga. Berapa sih amal kita? Ya, tidak sama dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan Allah, penuh dengan kenikmatan. Makanya penulis mengatakan, Syekh mengatakan bahwa amalan seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga, maksudnya adalah bukan sebagai gantian amalan seseorang. Ya, amalan seseorang itu bukan gantian untuk surganya seseorang. Tetapi amal seseorang adalah sebab dari sebab-sebab ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk surga adalah dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Masuk surga dengan rahmat Allah. Ini berlaku untuk seluruh manusia, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti sebagaimana yang dipahami oleh orang yang keliru tadi, bahwasanya surga adalah Nabi Muhammad SAW dijamin tidak masuk, belum dijamin masuk surga. Ini keliru. Kelirunya dia dari mana? Dia mengatakan bahwa surga itu adalah rahmat Allah, sekehendak Allah. Ya, makanya ketika Allah menghendaki, maka dia masuk surga. Kalau Allah belum menghendaki, belum masuk surga. Makanya seakan-akan beliau ingin mengambil dari sini bahwa Nabi Muhammad SAW belum dijamin masuk surga. Ini keliru. Keliru fatal. Nah. Nah, maka kata beliau, amalan bukan gantian dari surga seseorang. Apabila seseorang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan bukan gantian bukan gantian dari amal saleh seseorang. Surga bukan gantian dari amal saleh seseorang. Tetapi surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh hanya penyebab dari seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini sebab juga kenapa amalan tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai gantian surga.
Karena orang beramal itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat surat An-Nur ayat 21, walaula fadlullah alaikum. Kalau bukan karena karunia dari Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahad abada. Maka setiap orang dari kalian tidak akan pernah suci, tidak akan pernah bisa beramal saleh. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa yang dikehendakinya. Artinya ada orang yang diberikan petunjuk iman oleh Allah, akhirnya dia beragama Islam. Ada orang yang tidak diberikan petunjuk iman, akhirnya dia kafir. Tetapi iman itu pun, amal saleh itu pun juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita katakan amal saleh bukan barteran dari surga, tetapi amal saleh adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan poin yang keempat ini akhirnya kita bisa mengerti bahwa salah satu hal yang bisa memotivasi kita untuk beramal saleh adalah ingat selalu bahwa amal saleh adalah penyebab masuk ke dalam surga. Kemudian nanti dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, orang benar-benar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah selesai. Ada yang ingin bertanya dari antum sekalian? Bagaimana dengan banyak beredar dan juga anak baca media-media juga, jadi sebagian ada orang yang dia meninggalnya itu dengan ciri-ciri husnul khotimah, berseri-seri, tersenyum, nampak indah, dan dari pengakuan murid-muridnya juga orang-orang yang hadir katanya di akhir kalimat sebelum meninggalnya itu mengucapkan syahadat, la ilaha illallah. Tapi yang kita tahu sepanjang amalnya dia adalah pelaku bid'ah atau mungkin sampai tataran ahli bid'ah karena dia mengamalkan dan mendakwahkan. Kadang mungkin juga beberapa dan bisa. Jadi begini, agama Islam itu agama yang komprehensif. Kita tidak bisa mengamalkan agama Islam dari satu dalil, sedangkan meninggalkan dalil yang banyak. Saya beri contoh ya. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Ayyu mamri'in muslimin syahida lahu arba'atun minal muslimin dakhalal jannah. Yang artinya adkhalahu Allahul jannah. Yang artinya muslim mana saja yang ketika meninggalnya disaksikan oleh 4 orang dengan kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Tapi itu 4 orang yang menyaksikan dengan kebaikan, yang memuji dia dengan kebaikan, 4 orang. Bagaimana kalau seandainya dengan orang banyak? Baik, itu fenomena. Di media-media sosial dia dipuji. Tetapi yang kita kenal kelakuannya sebenarnya adalah melakukan perbuatan bid'ah. Kelakuannya sebenarnya adalah melakukan perbuatan kesyirikan. Maka kita katakan pujian manusia, lalu setelah itu Rasulullah SAW bersabda, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Baik, itu hadis kan? Itu keadaan. Siapa yang disaksikan oleh 4 orang dengan kebaikan ketika meninggalnya dia masuk ke dalam surga. Karena manusia adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. 4 orang ini tidak dibayar sehingga memuji si mayat tersebut. Itu sebuah keadaan. Tapi keadaan yang lain dilihat secara zahir kasat mata kita, dia melakukan perbuatan bid'ah. Dia melakukan perbuatan kesyirikan. Tetapi kenapa kemudian dia dipuji oleh manusia? Dia seakan-akan dia dapat husnul khatimah dan semisalnya. Maka kita katakan jawabannya adalah 1. Yang kita hukumi adalah perbuatan dia secara zahir. Yang kita hukumi perbuatan dia secara zahir, bahwa dia melakukan perbuatan bid'ah,
dia melakukan perbuatan kesyirikan. Adapun apa yang tersembunyi baik dari amalan hati ataupun tobat yang ada di dalam hati, kita tidak tahu. Mungkin bisa saja dia sebelum meninggalnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawaban. Paham permasalahannya para ikhwah? Jadi ada orang yang kita lihat dia ini pelaku bid'ah, pelaku kesyirikan. Tetapi kenapa ketika meninggal dia seperti mendapatkan husnul khatimah. Ketika meninggal mengucapkan syahadat, ketika meninggal dia beramal saleh, ketika meninggal dia disaksikan oleh orang banyak, bahkan sampai sekarang kuburannya diziarahi oleh orang banyak. Orang-orang banyak kehilangan, banyak memuji dia. Maka jawabannya pertama adalah kita menghukumi orang dengan zahirnya, bahwa fulan melakukan perbuatan bid'ah. Kita tidak bisa berpura-pura. Fulan melakukan perbuatan kesyirikan. Adapun amalan tersembunyinya seperti taubatnya, seperti keikhlasannya, kita kan tidak tahu karena kita tidak bisa menilik apa yang ada dalam hati. Mungkin itulah yang menyebabkan dia akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Paham maksudnya? Jawabannya seperti itu ya. Jadi ada seorang misalkan kiai meninggal dunia, kemudian disaksikan oleh orang banyak, tapi terkenal kiai ini melakukan perbuatan bid'ah. Kiai ini melakukan perbuatan kesyirikan misalkan. Terkenal, percaya kepada dukun, jimat, mengaku mengetahui akan hal gaib. Tetapi kenapa kemudian dimuliakan oleh orang? Maka sama, jawabannya tadi sama. Yaitu kita menghukumi manusia secara lahiriahnya. Adapun batiniahnya Allah yang lebih tahu. Mungkin dia memiliki amalan yang ikhlas, mungkin dia mungkin dia bertobat sebelum meninggal, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jawabannya adalah bahwa orang yang dicap sebagai mati dalam keadaan husnul khatimah itu belum pasti. Karena yang mengetahui nasib seseorang luar dalamnya hanya siapa? Allah. Jadi yang mengatakan, tuh lihat, kalian kan mengatakan dia adalah pelaku bid'ah, pelaku kesyirikan, ternyata matinya dalam kebaikan, matinya husnul khatimah. Maka kita katakan yang bisa memponis dengan sejati, ponis dengan benar-benar valid ponisnya hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawaban yang kedua. Contoh ya, misalkan ada orang meninggal, kemudian karena satu dan lain hal jasadnya digali, kuburannya digali, jasadnya utuh. Ayo kalian tuh yang mengatakan dia ahli bid'ah nih jasadnya utuh. Gimana jawabannya? Maka sama jawabannya. Kita menghukumi manusia hanya yang terhukum lahiriah. Adapun batiniah mungkin dia memiliki amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya tadi. Mungkin dia bertaubat sebelum meninggalnya. Nah, kemudian yang kedua sama jawabannya, bahwa jasad yang utuh tersebut tidak menunjukkan dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali para nabi. Para nabi memang benar ada dalilnya. Innal anbiya innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi, tanah untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Ini dalil menunjukkan bahwasanya nabi itu utuh, tidak hancur tubuhnya, dan itu merupakan kemuliaan. Kalau selain nabi jasadnya utuh, apakah merupakan kemuliaan? Allahu a'lam. Karena belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Paham ini? Begitu jawabannya. Ya, dan ini kadang-kadang bisa menjadi syubhat bagi sebagian orang yang baru ngaji. Jadi akhirnya jadi syubhat. Tuh lihat, yang kalian tuduh ahli bid'ah ternyata ketika dikubur dia jasadnya tidak utuh. Maka kemudian kalau kita katakan anggap dia husnul khatimah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ia memiliki amal saleh yang kita tidak ketahui. Paham ya? Wallahu a'lam.
hal min soal am antum tan'asun wa taju'un. Ada soal yang lain? Kita udah hampir setengah dari kitab kita. Alhamdulillah. Nanti kalau seandainya selesai kita ganti dengan yang lain. Madza qarartum yauma sabt lailan? Ba'da al-maghrib? Ba'da al-maghrib dars Umdatul Ahkam. Lakin nuwasil darsana. Karena nahnu wasalna ila babil ghusl. La bas? Zaki paham? Yang disampaikan paham? Apa coba? Amalan adalah penyebab atau tanding atau gantian? Gantian. Gantian masuk ke dalam surga. Penyebab atau gantian? Penyebab. Penyebab masuk ke dalam surga. Nah, ini yang bisa Anda sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, ini ada pertanyaan dari, apakah orang beriman sudah pasti ada amal salehnya? Apakah orang yang belum beriman tidak bisa beramal saleh dengan membawa pahala? Maka jawabannya, orang beriman cukup imannya itu amal saleh. Ada hadis dari Miqdad radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim. Innallaha yukhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Allah akan mengeluarkan seseorang dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan. Minimal dia mengucapkan la ilaha illallah. Selama dia mati tidak di atas kesyirikan, selama dia mati tidak di atas kekufuran, maka masih ada tiket masuk ke dalam surga. Innallaha yukhriju man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman. Allah akan mengeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Biji sawi itu kecil. Ya. Biji sawi itu sangat-sangat kecil. Saya pernah mengambil gambarnya, itu kecil sekali. Ini biji sawi. Kecil. Sekecil ini, walaupun dia ada di dalam hatinya, sekecil ini, maka tetap akan keluar dari neraka. Meskipun dia disiksa. Ya, meskipun dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti keluar. Yang tidak akan pernah keluar dari neraka, orang kafir, orang musyrik, dengan orang munafik i'tiqadi. Munafik keyakinan, munafik akbar. Yang lisannya Islam, hatinya kafir. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan seluruh kaum munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Adapun orang yang kafir, sebagus apapun amalnya tidak akan diterima. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini timbul dari orang-orang mu'allaf. Jadi anaknya baru masuk Islam, orang tuanya masih kafir. Dia kasihan terhadap orang tuanya. Maka dia ingin mencari celah. Ustaz, masa sih orang tua saya itu orang baik ya Ustaz? Dia berbuat kebaikan, dia bersedekah, dia nolong orang, bahkan dia membangun masjid. Dia gak manfaat. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yasilu ar-rahim wa yut'imu at-ta'am fil jahiliyah. Hal yanfa'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, ada seorang bernama Ibnu Jud'an. Di masa jahiliyah dia suka memberi makan, menyambung hubungan rahim. Apakah nanti di akhirat bermanfaat? Maka kata Rasulullah, la yanfa'u dzalik. Tidak.
tidak bermanfaat atasnya. Li'annahu lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati yaumiddin. Karena dia tidak pernah mengucapkan suatu hari, wahai Rabbku ampuni aku di hari kiamat. Artinya dia tidak beriman. Makanya dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya selama dia kafir, dia musyrik, dia munafik i'tiqadi, munafik akbar, tidak akan bermanfaat imannya. Mau dia sholat, puasa, berkurban, ya. Ustaz, kalau ada orang kafir berkurban, kaum muslimin menerima, terima aja. Urusan dia beramal saleh tidak diterima, itu urusan dia. Kita sebagai kaum muslimin ya sudah terima aja. Halal dagingnya, asal kita yang menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Gini, kalau orang sudah meninggal kemudian terlihat secara lahiriah, berarti sudah kita hukum mudah-mudahan dia husnul khatimah. Meskipun di awalnya sebagai ahli bidah. Karena akhir hidup tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Seseorang siapapun dia tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok. Misalkan nih, hari ini ada manusia seperti Firaun, bejat, bengis, kafir, ngaku Tuhan, tapi tidak menjamin dia, mungkin tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya dia mati dalam keadaan kekufuran. Makanya kita sebagai seorang muslim tidak boleh melaknat orang kafir secara person. Kamu terlaknat, tidak bisa. Tetapi kita bisa melaknat secara umum. Orang-orang kafir terlaknat, bisa. Tapi secara person tidak bisa. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu akhir hidup orang tersebut bagaimana. Kecuali dengan pengecualian. Misalkan, kamu terlaknat kalau kamu tidak beriman. Nah, boleh itu. Si fulan terlaknat kalau dia tidak beriman. Nah, itu boleh. Ini menunjukkan bahwa akhir hidup seseorang kita tidak mengetahuinya. Kemudian juga pada ikhwah yang paling utama adalah jangan terlalu sibuk dengan memvonis orang. Vonis diri sendiri lebih baik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal ardil akbar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hitung-hitunglah dosa kalian sebelum kalian menghitung-hitung, sebelum kalian dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ahwanu alaikum. Yang demikian itu lebih ringan nanti bagi kalian di hari kiamat. Bisa dipahami ya ini para ikhwah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.